Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membuat sebuah REST API menggunakan PHP. Sekaligus kita langsung mengetes menggunakan ekstensi di Chrome yang bernama RESTed. Oke, langsung saja kita langsung menuju ke codingan kita. Dan jangan lupa untuk start atau menyalakan terlebih dahulu Apache dan MySQL. Oke. Coba kita ulang lagi. Sip. Itu kadang seperti ini ya. Yang saya juga sebenarnya tidak tahu kenapa. Sudah saya perbaiki tapi masih terus terulang. Dan alhamdulillah ternyata masih bisa. Gitu. Oke, langsung saja lanjut ke Visual Studio Code. Dan langsung ke file, open folder. Kita bikin folder baru. Tentu saja berada di sampipi htdocs ya, karena kita masih menggunakan PHP jadi harus di sini. Bikin folder baru. Namanya mungkin bisa menggunakan ini ya. REST_API. Oh, enggak. Ganti deh. Rename bikin API aja. Atau gini. Karena saya sudah punya folder REST API, jadi saya bikin baru namanya new REST API jadinya. Nah, kalau teman-teman yang lain pengen pilih nama yang lain, ya silahkan, bebas. Yes, I trust the author. Langsung bikin bikin file baru namanya koneksi. Jadi harus ya, yang koneksi ini mungkin bisa jadi dibilang wajib. Jadi dia fungsinya file ini ya cuman buat tes koneksi sekaligus menghubungkan filenya atau aplikasinya dengan database gitu. Jadi database-nya kita menggunakan database yang lama. Kalau teman-teman memperhatikan juga di video kosong pertama dan kedua itu kita menggunakan database Faqih. Oh enggak. Database sebelumnya itu kita menggunakan database lainnya. Tapi yang sekarang kita akan menggunakan database. Coba kita pilih-pilih database dulu aja. Biar enak ya. Kalau tidak salah, yang kemarin itu menggunakan database. Ada namanya. Coba kita buka dulu. Localhost phpMyAdmin. Tunggu sebentar. Ini kita perbesar sedikit. Nah, biar jelas. Kemarin itu kalau tidak salah pakai apa ya? Kita lihat di filenya aja kali. Maaf tadi barusan saya pause videonya. Jadi kita kemarin menggunakan ini database input, menggunakan tabel siswa. Jadi mungkin kita akan menggunakan ini lagi. Jadi gampangnya kita langsung mulai mengetik. Nah, segini ya cukup ya. Tutup, mungkin kita berbesar lagi nggak apa-apa. Tentu saja yang pertama adalah PHP, tag membuka dan langsung kita tutup biar mudah. Class ya ini dia, kita langsung menggunakan class. Jadi PHP pun kita bisa menggunakan class, tapi bedanya di PHP itu class ya, penulisannya harus menggunakan keywordnya dan nih bukan aturan sebenarnya, aturan mungkin ya. Jadi dia kebanyakan jadi para programmer itu menuliskan nama class-nya menggunakan kapital di pertamanya. Jika satu kata. Tapi kalau lebih dari satu kata, semisal koneksi ini gitu. Nah, maka langsung menggunakan camel case. Camel case itu kayak ini nih. Ini tapi K-nya kecil.
Nah kan mirip seperti camel ya. Punuknya ada di sini gitu. Koneksi ini gitu. Kita akan menggunakan class koneksi aja. Berarti K-nya yang besar. Gitu. Nah, di dalam class itu berisi beberapa objek. Bisa satu objek atau bisa objeknya itu bisa banyak gitu. Bebas terserah kita. Nah, itu juga salah satu perbedaannya class di HTML atau CSS yang kita kenal seperti biasa dan class yang berada di PHP. Cara penulisannya menggunakan private. Lalu nama variabelnya host. Nah, ini adalah objeknya. Ini objek local host. Titik koma. Oke. Jadi apa itu perbedaan? Jadi di sini kenapa kok ditulis private? Jadi setelah ini selesai kita akan menuliskan public. Jadi ada dua, public dan private. Apa itu perbedaannya? Ya kita akan tahu setelah ini. Gitu ya. Ini mungkin sebagian ada yang nggak muncul, sebagian ada yang muncul. Saya juga lupa kenapa muncul ya. Jadi mungkin ini nggak masalah. Jadi ketika sudah dipakai, baru mungkin akan muncul satu reference, dua reference gitu. Lanjut aja. Private. Yang kedua itu user root. Lanjut lagi. Private password kosong. Dan yang terakhir private database. Tadi database yang ingin kita gunakan adalah input. Ini dia, ini private. Nah, ini baru setelah ini kita akan menggunakan public atau mungkin koneksi ya. Langsung ditutup aja. Sip. Nah, seperti ini jadi perbedaannya. Jadi si private ini ya, private kan ini kelas ya. Sedangkan kelas dan objek ya. Jadi kelas atau objek itu identik dengan pemanggilan atau penggunaannya. Jadi dia bisa digunakan. Jadi si ini nih bisa digunakan yang private di file ini aja. Jadi yang private nih cuman bisa digunakan di file koneksi doang. Sedangkan public itu bisa digunakan di file yang lainnya. Dan setelah ini kita akan membuat file index. Nah, public atau con ini bisa dipanggil di file index, sedangkan untuk host, user, pass, dan data tidak bisa. Kayak gitu. Lanjut kita ke fungsi. Public, kita pakai public juga. Public function. Nah, ini adalah fungsi construct. Kita akan jelaskan setelah ini, setelah selesai pengetikan kode ya. Ini juga kita akan jelaskan setelah ini. Diketik terlebih dahulu. This host this user pun sudah bisa ketebak ya ini bakal nyambung kemana yang di sini. This pass dan yang terakhir this mungkin sudah bisa ketebak nih. This ya data. Itu ditutup. Oke, lanjut ke statement if. Kasih space sedikit. If sebenarnya nggak masalah mau kasih space atau enggak ya. This con
connect error. Perintahnya dan koneksi gagal. Connect error. Tutup. Oke, jadi seperti ini nih. Koneksi. Ini masih ada error. Oh, kurang connect. Sip. Save. Jadi masih udah nggak ada error lagi ya. Udah kosong errornya. Jadi ini kita jelaskan tadi ini udah. Lalu ke public function dan construct. Apa itu construct? Jadi dia nama sebuah fungsi yang tanpa perlu kita panggil dia akan muncul dengan sendirinya. Itu perbedaan dengan yang fungsi yang lainnya. Jadi construct ya tanpa perlu dipanggil, kan sebuah fungsi syaratnya itu harus dipanggil. Nah, construct tidak perlu dipanggil, dia akan muncul. Jadi construct itu isinya, fungsi construct isinya dia sama seperti koneksi ya. Koneksi pada yang sebelum-sebelumnya. This con new MySQL. Nah, ini dia. Ini merujuk ini. This itu maksudnya fungsi atau ini nih. Apa? Kelas ini. Kelas koneksi ini kan berada di dalam kelas koneksi. Jadi, koneksi di dalamnya ada con. Ya, gitu. Kalau kita klik nih, control klik, dia akan nyambung ke sini. Control host klik, nyambung ke sana, user, pass, dan data. Gitu. Udah selesai di inisialisasi, maksudnya semua ini disimpan di sini, lalu dipanggil di sini nih. Jika ini nyambung ke sini, itu ternyata dia adalah error, connect error, maka die koneksi gagal, errornya ini. Gitu. Ya, intinya fungsi apa maksudnya semua ini ngecek koneksi kalau dia ini udah kesambung belum ke database-nya, ataupun passwordnya sudah benar belum, username sudah benar belum, dan lain-lain. Karena kita masih menggunakan localhost PHP, jadi ya ini dan ini tuh masih sama, terus root dan pass gitu. Sedangkan datanya atau database-nya itu menyesuaikan dengan yang kita pilih. Kalau kita pilih input ya berarti kita pilih input gitu. Nah, itu dia koneksi. Lanjut ke file yang selanjutnya. Kita bikin file baru yang namanya index ya. Index PHP. Oke, jadi di index PHP kita akan menuliskan tentu saja itu PHP-nya ya. Jadi yang pertama langsung aja set PHP. Sebentar, sebelum kita lanjut, sebaiknya kita beri contoh dulu apa yang sebenarnya kita buat gitu. Tapi kalau teman-teman sudah searching ya, mungkin sudah tahu apa itu API atau REST API. Coba kita perlihatkan terlebih dahulu apa yang akan kita tampilkan. Ini dia. Nah, ini adalah contohnya. Jadi yang akan kita tampilkan ya seperti ini saja. Hanya seperti ini ya. Jadi semua codingan yang akan kita lakukan yaitu ya outputnya itu seperti ini. Jadi cuma ada artikel ID dan isinya value-value-nya gitu. Jadi fungsi dari mereka semua itu akan dipergunakan. Jadi istilahnya mereka ini ibaratkan database. Ibarat aja ya, database yang akan digunakan di aplikasi-aplikasi. Semisal ada aplikasi website yang ingin mengambil data dari ini ya bisa, ataupun aplikasi dari handphone yang mengambil dari data ini bisa. Dan semisal ada satu data yang berubah, misalkan user ID-nya berubah menjadi 3, maka langsung di dua perangkat tadi langsung berubah. Di HP jadi 3, di
desktop atau di web browser jadi 3 juga. Sama kayak gitu. Jadi mereka sama-sama berubah. Jadi kesimpulannya mereka ini REST API itu menghubungkan antara database dan perangkat-perangkat tadi, aplikasi-aplikasi tadi. Jadi biar aplikasinya tidak menyentuh langsung ke database, karena itu berbahaya ya. Ketika sudah menyentuh ke database, bisa mengakses database, itu berbahaya. Jadi lebih baik kita menggunakan REST API sebagai jembatannya. Gitu. Balik lagi ke VS Code. Yang pertama kita tuliskan tipe dari kontennya tadi. Kalau yang belum tahu tadi namanya tipe apa? Tipe kontennya itu namanya JSON. Ya, kita menggunakan header content type application JSON. Jadi namanya adalah JSON. JSON ya, tadi bentuknya adalah JSON. Yang sepertinya tadi namanya JSON. Oke. Nah, jadi udah lanjut aja. Jelas ya. Jadi jangan sampai tipu ya. Jadi ada teman saya yang dia tipu, jadi ada tipu sedikit gitu di sini, malah jatuhnya dia tidak menampilkan ini. Jadi ketika diakses halamannya malah justru dia langsung mendownload. Itu dia lumayan merepotkan. Jadi usahakan jangan sampai ada tipu sedikit pun. APPLI application JSON. Lanjut ke include. Include tentu saja include-nya adalah koneksi. Koneksi PHP. Lanjut ke sebuah variabel. Variabelnya biar berbeda, menggunakan connect gitu aja. Isi dari variabelnya, nah ini yang saya maksud, bisa dipanggil ke file yang lain. New, cara memanggil objeknya adalah new koneksi. Kita panggil kelasnya dulu, koneksi. Nah ini yang terpanggil adalah kelas koneksi. Lanjut ke DB. Ini variabel selanjutnya, DB. Dia akan memanggil connect tutup. Oke, saya jelaskan sebentar. Jadi kan pertama si connect, variabel connect itu mengambil atau isinya, value-nya, nilainya kelas koneksi yang berada di koneksi.php ini. Lalu variabel db itu value-nya adalah connect ini ataupun con yang berada di dalam $connect, sedangkan $connect adalah isinya kelas connect. Jadi secara singkatnya kalau kita klik mungkin bisa. Nah, dia akan ke sini. Gitu ya, paham ya? Kalau misalkan kita panggil si data gitu. Coba variabelnya terserah deh, ABC. Lalu coba kita panggil si datanya ya, connect. Kan aturannya seperti ini. Kita panggil data gitu, langsung kita tuliskan data. Nah, dia akan merah, kenapa? Undefined. Karena memang kita menggunakan private. Kalau misalnya kita ganti public baru bisa. Save. Nah, dia baru bisa. Kalau kita kontrol, nah gitu. Tapi ini berbahaya, jadi kita langsung ganti private lagi. Biar orang itu nggak bisa mengakses database kita. Lanjut ke nih. Mungkin sebaiknya kita bikin file baru lagi. Yang namanya filenya mungkin kita bisa beri nama apa ya? Bisa beri nama siswa gitu aja filenya. Kita bikin file baru lagi. Kita stop sampai sini dulu ya.
Kita bikin file baru namanya siswa .php. Di dalam siswa kita akan ketikkan ini kelas baru ya, kelas siswa. Kelas siswa, objek-objeknya kita tulis juga sekalian, private con untuk private tabelnya. Tabel yang akan kita pilih apa? Kita inisialisasi sekaligus sini ya. Tabelnya adalah tabel siswa yang berada di database, jadi sesuaikan dengan ini nih. Nah, tabel ini ya, sesuaikan. Lalu lanjut ke public. Pertama kita inisialisasi ataupun kita beri identitas untuk si ID, nis, nama kelas. Bebas ya, namanya apa aja, bisa sama bisa berbeda. Misalkan ID aja, ID siswa kali. Public. Lanjut aja tadi. Nah, nis dulu, nis nama kelas. Cukup ini aja kelas. Lanjut ke public function seperti yang di awal ya, construct. Tapi di dalamnya diisi db. Setelah itu lanjut ke ini list com. Nah, mungkin jadi di si parameter ini diisi sama argumen yang ada di sini gitu. Sedangkan ini argumennya kalau kita klik nyambung ke siswa. Siswa ada di mana? Siswa ada di ini, ada di indeks gitu. Yang jatuhnya dia ada di sini nih. Oh, sama aja ya. Ya, mungkin kita akan tahu setelah ini. Setelah ini selesai. Jadi semuanya salah. Jadi setelah ini selesai, mungkin kita akan tahu. Akan nyambung ke mana. Lanjut aja. Public. Kita bikin fungsi baru. Function. Nama fungsinya bebas. Mungkin kita bisa beri nama get data siswa. Ups, salah. Oh, salah juga ya, bukan gini. Nah, kita tuliskan query-nya. Query-nya itu dia suruh select data, select from. Kita tuliskan, jangan langsung nama tabelnya, tapi gunakan this. Tunjuk apa ini? Table. Kita suruh dia buat mengorder. Order by
menggunakan ini kan ID ya, ID descending. Jadi saya pengen yang terbaru berada di atas gitu. Return query. Jadi ini untuk menjalankan query-nya gitu. Setelah ini bikin, udah sih, itu aja dulu ya. Jadi get data siswa untuk nge-get, atau nge-get itu menampilkan ya, menampilkan aja. Oke, kembali lagi ke indeks PHP. Jadi kita mungkin akan bolak-balik di sini. Tuh. Oke, lanjut. Kita akan inisialisasi lagi siswa mungkin. Siswa, isi dari siswa itu new kelas tadi ya, kelas siswa. Untuk isinya, parameternya db. Atau apa ya, argumen atau parameter saya lupa di sini sebutannya. Ya, selanjut ke if statement server. Misalnya untuk nyambung ke server, ini dia request method. Kita sebentar, kita pakai get. Kayak ada yang salah ya. Nah gini, get ya, perintahnya kita bikin variabel baru namanya result. Isinya artikel get data siswa. Jadi ini nyambung ke, bukan artikel ya, siswa. Nah, ini nyambung ke sini. Sedangkan get data siswa lupa. Nah, ini kan sebuah fungsi ya. Fungsi yang berada di sini. Sedangkan ini itu nyambung ke sini dan akhirnya nyambung ke siswa PHP. Nah, ke sini gitu. Tutup. Lanjut. Statement lagi. If result 6 row tidak, siapa lebih dari 0 ya, sorry. Lebih dari 0. Maka tampilkan data siswa dalam bentuk array. Ini. Lalu kita lakukan pengulangan while. Row. Kita bikin variabel di dalamnya. Row result yang isinya itu dia fetch assoc. Isinya ini aja. Oke. Yap. Data siswa
row ini. Salah. Titik koma di sini, jangan lupa. Lalu nih. Tadi kan oke, coba kita cari dulu penutupnya ada di mana. Template-nya ada di sini. Jadi di sini nih kita tuliskan echo JSON encode data siswa. Stop. Jadi kalau kondisi ini true, ya enggak? Harusnya kan seperti itu, maka tampilkan ini. Atau kerjakan ini semua dan tampilkan ini. Gitu. Tapi dia kan berurutan ya. Dia akan mengerjakan ini dulu. Result, bla 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 bla, get data siswa. Apakah ada benar-benar ada fungsi data siswa di dalam ini ya, di dalam sini yang mana itu nyambung ke sini. Dan lalu kalau kita klik, nah apakah ini berjalan atau bekerja atau tidak? Balik lagi ke indeks. Kalau ini bekerja, maka dia lanjut ke if result num row, cek dia apa si num row-nya ini result ya, result nyambung ya, intinya dia nyambung ke atas seperti yang saya jelaskan tadi. Result num row, jumlah kolomnya apakah lebih dari 0? Kalau iya, simpan si data siswa. Oke, bikin variabel baru namanya data siswa dalam bentuk array. Lalu row kita lakukan pengulangan keyword menggunakan keyword while yang berisi ini disimpan dalam bentuk fake assoc. Row itu isinya apa? Result fake assoc. Lalu data siswa yang tadi kan array ya bentuknya, itu diisi sama row yang ada di sini gitu. Lalu setelah itu semua selesai, maka munculkan JSON encode data siswa. Sebenarnya ini masih setingkat sama ini kalau nggak salah, gitu sih. Ya kan? Iya. Ini sudah ditutup, ya gitu. Kalau mau gini pun nggak masalah ya. Lalu nih JSON encode data siswa atau JSON echo kan menampilkan ya dalam bentuk JSON encode data siswa. Data siswa itu ini dalam bentuk row yang ada tadi, saling sambung nyambung gitu. Dan tentu saja semuanya akan berjalan kalau kondisi ini true yang saya sebutkan tadi. Metodenya adalah get gitu. Lalu kita tuliskan dulu deh. Sebelum kita coba, kita selesaikan terlebih dahulu nih. Ada di sini kalau nggak salah. Else. Jadi kalau kondisinya ini nggak true ya, atau false, echo JSON encode sebuah pesan. Kita mungkin setelah ini bikin fungsi juga yang namanya message. Jadi mungkin, nah kan belum bikin fungsinya ya. Kita bikin fungsinya terlebih dahulu. Fungsinya kita taruh di bawah. Di sini nih. Taruh di sini aja ya. Function message. Oke, parameternya itu mesh. Nah, lalu mesh itu diisi sama parameter argumen yang isinya pesan.
data siswa mes. Ya ini salah ya. Coba biar beda aja MSG gitu. Mungkin kita pakai titik 2. Ini. Ups, ternyata salah. Bukan pakai kurung kotak, tapi pakai kurung kotak. Maaf ya. Nah, ini kan baru hilang errornya. Titik koma. Lalu return MSG. Sip. Jadi dia ngambil dari ini sini. Lalu diproses. MSG itu isinya data siswa yang ini ngambil dari sini gitu. Lalu return itu menampilkan si data siswa apa. Nah, ini menyesuaikan karena errornya bukan cuma data siswa aja ya. Jadi setelah kita ngambil get itu ada kita nambahin juga, menghapus juga, dan juga mengubah gitu. Jadi yang pertama kan get fungsi untuk menampilkan berarti tidak ditemukan. Nah, cara ngetesnya kayak gini. Kita yang pertama silahkan tanam dulu atau install dulu Rested. Ekstensi Chrome Rested bisa dicari ya. Lalu kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini dan ini masih kosong kalau belum melakukan apa-apa. Kita bikin baru aja, collection, terserah namanya bebas. Pertama, nih. Kita sambungkan terlebih dahulu. Kita cari dulu deh localhost. Tadi itu nama foldernya, saya agak lupa. Ada di Windows sampai htdocs, namanya adalah new REST API. New REST API. Ini dia, ternyata masih error nih. Apa ini? Fatal error. Oh ya teman-teman, kita lupa satu hal, yaitu kita lupa menyambungkan nih. Kan kalau di sini sudah include atau tersambung dengan koneksi, sedangkan kita belum tersambung dengan siswa PHP. Berarti kita harus sambungkan terlebih dahulu. Include siswa PHP .php ini. Ya jangan lupa titik koma. Nah, muncul kan? Gitu. Dan ini sesuai kalau kita lihat di input. Nah, ini kan baru satu datanya. Maka kita cuma ada satu. Nah, cara ngeceknya tadi fungsinya tadi kita cek coba di sini. Get. Ini tinggal di copy aja. Ups, sebentar. Ctrl C. Ctrl V. Send request. Ini dia. Datanya muncul. Kalau misalkan kita errorkan sedikit, di mana ya? Kita coba error ini nih. Di mana nih di sini? A-nya kita tambahin 1. Ctrl save. Coba lihat. Nah, ini dia. Errornya muncul ya. Gitu deh. Ini jangan sampai ada tipu. Itu. Kalau misalnya datanya kita hapus nanti ya. Kalau datanya kita hapus, yang ada di sini kita hapus, mereka akan muncul sun data tidak ditemukan. Tuh. Yap, kita langsung lanjut ke yang kedua. Yaitu setelah ngeget, kita akan menginsert datanya. Yang pertama, kita tinggal copy aja ini semua. Copy. Ctrl C. Di bawahnya Ctrl V. Oke, kita bisa beri catatan di sini ya.
apa namanya, tampilkan data. Berarti yang kedua, insert data. Oke, nah metodenya kita sesuaikan dengan yang berada di rested untuk mudahnya. Kan get untuk menampilkan. Maka untuk menambah itu menggunakan post. Berarti tinggal kita ganti sini get menjadi post. Di post itu untuk menginsert atau menambah data. Kita ganti deh, tambah data. Gitu. Jadi menggunakan post, lalu ini agak ada perbedaan ya. Kalau si get kan langsung melakukan fungsinya. Tapi kalau untuk yang post kita harus membuat variabel-variabel terlebih dahulu. Yang pertama variabelnya data js on decode file get contents. Nah itu dia. Kita arahkan ke PHP input. Oke, lanjut ke yang pertama, siswa. Coba kita lupa apa tadi, siswa, ID siswa. ID siswa itu sama dengan data. Nah, untuk yang di sini itu bebas, silahkan beri nama apa aja, bisa beri nama ya terserah ya, bebas. Sebenarnya ID siswa itu tidak kita gunakan kalau nggak salah. Karena ID kan kita lihat di sini nih. ID ini kan dia strukturnya atau bentukannya dia auto increment. Jadi yang akan kita isi, jadi yang akan di sini itu yang pertama adalah nis, kita parameter ada 3 aja. Nis, nama, kelas, cuman itu aja. Berarti kita tidak butuh ID, kita langsung ke nis saja. Nis berarti yang di sini nis doang aja, nggak masalah, nis gitu. Tutup. Siswa, nama siswa, data 6. Yang ketiga, siswa, kelas, ya kelas, data, kelas. Coba klik, ternyata nyambung ya, semuanya nyambung berarti. Kita rapikan sedikit. Udah. Lalu jadi nanti kelas ini yang nantinya nyambung ke database itu diisi dari kelas yang berada di sini. Kita akan isi kelas di sini tadi nanti. Gitu. Setelah itu baru dia menjalankan fungsi, sedangkan fungsinya berbeda. Bukan pakai ini. Gitu ya. Bukan pakai ini. Dan isinya pun berbeda. Kita hapus saja ini nih. Jadi ini ada di sini. Oke, kita hapus dulu deh. Nah, gini. Atau mungkin ya sampai sini aja kita hapus, nggak masalah. Kita ulang. Nah, fungsinya, atau mungkin kita ingin bikin fungsinya terlebih dahulu, kan get sudah dipakai sama tampilkan data. Sekarang tambah data, mungkin kita bisa beri nama add ya, sesuai fungsinya dia, add data siswa. Merah karena kita belum, coba kayak gini, add data siswa.
Nah, gitu. Jadi seperti ini ya. Jadi bin param ini ya seperti itulah fungsinya. Lalu statement execute ketika sudah dieksekusi maka hasilnya akan kembali true. Kalau si beneran eksekusi maka true, maka ya berarti fungsinya harus berjalan gitu lah. Add data siswa. Ini belum ada apa-apa isinya, maka kita isi dulu. Oke, lanjut ke sini tadi. Add data siswa echo cs on encode message ya. Berhasil ditambahkan. Berarti di sini else-nya echo, copy aja ya biar cepat. Ctrl C, Ctrl V, gagal ditambahkan. Yang ini nanti nyambung ke sini ya. Berarti data siswa berhasil ditambahkan. Kalau berhasil, kalau gagal, data siswa gagal ditambahkan. Coba kita periksa apakah ini berhasil. Kembali lagi ke sini, ke rest.client. Kita menggunakan post sudah. Lalu sini, seperti yang saya bilang tadi, sesuaikan dengan ini. Nis nama kelas. Coba. Nis nama kelas. Oke. Kembali dulu. Post. Yang ini. Kita post dulu. Nis nama kelas. Value-nya misal nis-nya kan 200 apa tadi? 2020 001. 2020 002 berarti. Namanya Muhammad Ali, kelas 7 kelas 7F. Coba kita lihat data siswa tidak ditemukan. Post ya. Oke, jadi ada tipe sedikit, sebenarnya tipe fatal ya. Bukan bim menunjuk param, tapi bim underscore param. Oke, seperti ini. Dan semoga berhasil ya. Coba save. Lalu coba. Tapi kenapa pesan ini masih muncul ya? Kita perbaiki lagi. Iya, kita mungkin terluput lumayan jauh ya. Jadi saya mohon maaf. Jadi kenapa si ini masih ikut campur? Karena kita menuliskan dua fungsi yang berbeda, bukan bukan ya, jadi gitulah. Jadi ini ada dua fungsi yang berbeda, yang mana mereka bakal dijalankan dua-duanya gitu. Jadi ini salah ya. Jadi tulisannya bukan if tapi if. Coba kita perbaiki lagi. Yang pertama ini kita langsung sambungkan ke di else ini adalah kemungkinan lain untuk yang si ini. Ya, jadi kalau bukan ini berarti ini gitu. Berarti kan ini kurang 1. Tutup di pojok. Nah, sini semuanya kita cut aja biar enak. V. Tapi bukan if tapi else if. Kan ini taruh samping aja ya. Ctrl X, taruh sini nih catatannya. Berarti yang ini juga taruh di samping catatan.
tambah data. Iya, ini dihapus. Lalu kita coba lagi. Masih salah. Oh iya, kan sudah ada. Coba kita refresh. Nah, sudah ketambah satu data. Kita tambahkan lagi 2003 namanya Muhammad aja. Kelas 7. Ini deh, kelas 9. Sip. Kita tambahkan. Kalau kita cek di sini bisa harusnya nambah 1 ya. Muhammad 9E 2003. Kalau kita get di sini, nah ya sama. Itu dia post. Kita sudah selesai dengan tambah data, dan silahkan diperhatikan lagi dan dicocokkan, semoga berhasil. Gitu ya. Ini silahkan di pause lalu dicocokkan. Dan juga yang di siswa, ini dia fungsi-fungsinya, berdua dua fungsi. Ini yang select, ini yang add data siswa. Lanjut ke yang ketiga, masih menggunakan else if. Berarti kita copy dari sini ya sampai sini, Ctrl C. Oke. Nah, kita tambahkan satu lagi. Kenapa error ya? Oh, Ctrl Z, sorry. Berarti bukan di sini nih. Nah, kalau mau ini dikasih enter aja nggak apa-apa. Biar ada jarak, biar tahu lah perbedaannya gitu. Enter sekali lagi berarti nggak sama kan? Satu dua isi. Ctrl V. Else if. Ini belum ada penutupnya. Tambahkan penutup. Oke. Yang ketiga adalah update data. Update data kita menggunakan put. Nih ya, menggunakan put ataupun patch, tapi biasanya orang-orang menggunakan put. Jadi silakan menggunakan put, ganti menjadi update. Kamu buat apa? Maaf, barusan ada sedikit beberapa hal ya. Ada sedikit gangguan. Kita lanjut. Setelah diganti update, ya ini sudah diganti put. Oke, nah kita tambahkan di sini. Karena update itu membutuhkan sebuah identitas, sedangkan identitas kita adalah yang menggunakan primary. Identitas itu biasanya menggunakan primary, dan primary itu ini dia, ada di ID gitu. Biasanya pakai kunci emas identitas. Maka kita tuliskan ini sih, kita tuliskan ini yang ada di siswa, yang ada di siswa. Nah, ID siswa ini dia. Perhatikan, siswa ID siswa itu sama dengan data apa namanya, ID aja ya, ID siswa aja kita tulis. Itu. Dan di sini message-nya kita ganti juga. Bukan berhasil ditambahkan, berhasil diubah. Yang ini juga berhasil di
ubah. Save, coba kembali ke siswa, kita tambahkan satu lagi. Sebentar. Nah, ini dia. Saya ganti ya. Bukan add, tapi mungkin bisa ganti update. Update. Masih merah karena belum ada fungsinya di sini. Tambahkan dulu, copy sampai sini. Ctrl C, Ctrl V. Bukan add, tapi update, save. Nah, query-nya jadi diganti. Query-nya menggunakan update, table-nya tunjuk dulu, lalu set user, ID yang ada di database. ID itu sama dengan tanya, masih tanya. Judul, kok judul apa? Nama, nis dulu, nis, tanda tanya. Lalu nama, tanda tanya, dan yang terakhir kelas, tanda tanya. Where ID sama dengan tanda tanya juga. Oke. Lalu ini stmt discount prepare query. Lalu statement bin baram. Ya, kita tambahkan di paling akhir. This ID. Sorry, apa di atas? Saya lupa. ID siswa. ID siswa. Oke, yang mana kalau ditambahkan berarti otomatis tipe datanya jika ditambah ID siswa itu tipe datanya integer. Berarti tambahkan i. Save, sudah cukup di sini ya. Oke, cukup itu aja. Nah, udah. Harusnya jalan ya. ID-nya enggak. ID-nya tidak kita set. Nis-nya yang di set, cuman ID-nya dipakai di sini, lalu ini di save. Oke, ntar mungkin akan hilang errornya. Oke, langsung kita kembali ke browser. Sini kita menggunakan put. Tambahkan satu lagi. Coba ini dihapus dulu aja. Ini kan ID siswa. Yang ini nis. Yang ini nama. Yang ini kelas. Nah, untuk ID siswa, kita menggunakan ID yang sudah ada. Kita lihat ke bawah nih. Misalnya yang ini kita ganti adalah yang nomor 12. Ya. Berarti ID siswanya tulis 12. Nis-nya dia kan 2020 03 003 2020 003. Misalkan namanya itu berubah menjadi Muhammad Ahmad. Kelasnya 9E menjadi naik kelas menjadi 10F. Tuh. Coba send request, ternyata masih error. Kita cek lagi. Yap, mungkin kita lupa save tadi. Yang ternyata hasilnya bisa ya. Tadi saya sudah ubah dan ternyata bisa. Oke, barusan kan kita ganti menjadi ini ya, 10F, namanya Muhammad Ahmad. Kalau kita balik lagi ke sini, namanya masih Muhammad, masih 9E, refresh menjadi Muhammad Ahmad 10F, gitu. Nah, itu dia put. Dan yang terakhir adalah delete
atau ini delete. Oke, kita akan coba membuatnya. Yang pertama masih sama, kita copy biar cepat ya. Dari sini sih sampai sini. Ctrl C, Ctrl V. Delete. Delete data, save. Oke. Delete data turun ke bawah. Ini dipepetin aja nggak masalah. Lalu request-nya kita ganti menjadi delete. Lalu ini masih PHP input. Nah, untuk delete, kan delete itu sama seperti update. Dia membutuhkan kunci. Mana yang ingin kita delete? Kuncinya ada di ID siswa. Sedangkan update kenapa dia menggunakan banyak identitas? Karena kan dia ingin mengganti gitu. Makanya yang diganti adalah ini semua. Sedangkan untuk delete dia tidak akan mengganti, dia hanya untuk menghapus. Jadi cukup membutuhkan satu identitas. Yang ini bisa kita hapus. Nah, cukup menggunakan ID-nya saja. Kita ganti jadi delete. Fungsinya belum kita buat ya. Kita cukup membutuhkan satu identitas, yang itu identitasnya adalah ID siswa. Kita ganti menjadi data berhasil dihapus. Gagal dihapus. Hapus. Ya. Ke siswa. Balik lagi kita copy. Sampai sini Ctrl C, Ctrl V. Delete, save. Query-nya kita ganti menjadi delete from, tabelnya ditunjukkan, this table where ID-nya sama dengan tanda tanya. Lalu yang ini dihapus sampai ke pojok. Udah ya. Sampai ke pojok cukup menggunakan satu aja, yaitu this ID siswa. Udah cukup pakai ini. Berarti otomatis sisakan I saja karena cuma ada satu. Itu sih. Lalu yang ini biarkan, ini biarkan. Cek lagi. Delete. Oke. Delete, dan dia sudah tersambung ke fungsinya. Identitasnya sudah. Ini sih. Coba save ya. Dan semoga berhasil. Berarti ini bisa kita hapus. ID siswa. Misal yang ingin kita hapus adalah si ini. 12. Ya, Muhammad Ahmad ingin kita hapus. Berarti tinggal kita delete sudah. Coba dulu. Masih ada error ternyata, yaitu coba kita balik lagi ke VS Code. Nah, tipu ya. 1 F-nya. Save. F-nya cuma itu 1. Udah sih. Coba lagi. Data berhasil dihapus. Kalau kita lihat, nah sudah terhapus. Kita get lagi. Sama ya. Cuma ada 2. Jadi itu dia CRUD menggunakan API. Ya teman-teman, mungkin itu yang bisa kita lakukan pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa jelas ke
bisa jelas dan bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Dan saya berterima kasih atas segala perhatian dan juga memohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan pada video kali ini. Jadi mungkin bisa, jika masih error atau bingung, mungkin bisa diulang kembali videonya, lalu silakan di stop pada bagian-bagian tertentu. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.